ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita kembali dari istirahat kita, bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan hari ini bisa kita songsong dengan penuh semangat, ya, penuh berkah. Ya. Nggak ada lagi ikatan-ikatan syaitan di tengkuk kita. Karena kata Nabi SAW, kalau anak Adam itu tidur, ya, syaitan itu akan mengikat salasu uqad, ya, 3 ikatan di tengkuk kita ini. Kalau dia zikir, bangunnya, ya, mengingat Allah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lepaslah ikatan yang pertama. Kalau dia berjalan ngambil air wudu, ya, maka lepaslah pula ikatan yang kedua. Kalau dia mendirikan sholat, ya, sebenarnya hadis ini maksudnya sholat malam, Pak. Sholat malam. Dia mendirikan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Ya. Fa'asbaha nasyitan. Maka hari itu dia akan hadapi dengan nasyitan, dengan semangat, ya, dengan bergairah. Tidak sedikit orang-orang kita ini pagi itu malah lemes, gitu ya, malah ngantuk gitu loh. Kenapa? Bisa jadi salah satu faktornya mungkin tidurnya juga kurang, ya. Tidur jam 12 ya kayaknya kurang deh. Kalau pengen seger itu ya tidurnya lebih awal. Bisa jadi ya tadi ada ikatan-ikatan setan yang belum lepas, ya. Mungkin kita lupa baca doa, ya. Bisa jadi juga karena kebiasaan makan pagi. Nanti ada makan pagi, ya. Saya sudah bertobat dari makan pagi, ya. Hampir 2 tahun, Pak. Kata pakar-pakar kesehatan itu kan pagi itu kan waktu makan sebenarnya. Pagi itu waktu bersih-bersih, ya. Waktu BAB. Kalau Bapak belum itu, ya, belum BAB terus makan, ya, berat, diikat, ya, nggak jadi keluar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya umur dunia, perkara dunia itu terserah gitu. Tapi kalau kita pengen lebih sehat, nah,
Nah kalau lapar gimana? Lapar makan yang lain Pak. Jangan yang karbo-karbo. Makan buah enak. Makan jeruk, makan kates ya. Minum air putih itu insya Allah jauh lebih sehat. Nah, kalau yang bocil-bocil itu silakan tuh makan yang banyak nggak apa-apa. Masih masa pertumbuhan. Kalau yang 40 ini ya kalau bisa dikurangi Pak. Ya. Saya pernah baca buku bagus. Ada perkataan seorang ulama salaf yang mengatakan orang itu kalau makan sehari sekali itu orang bertakwa. Ada yang makan sehari sekali Pak? Nggak ada ya kayaknya. Kalau makan sehari 2 kali orang beriman. Nah ini saya lagi belajar jadi orang beriman. Makannya siang sama maghrib. Kalau makan sehari 3 kali, katanya ya, ini kata yang ulama salaf ini ya. Itu kandang itu cocok untuk dia. Gitu. Paham Pak? Kita orang beriman ini hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya mikirkan mengisi perut dan mengeluarkan isi perut. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas ya, tentang wahyu pertama ya yang didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Jawaban dari Allah atas kegelisahan Nabi ya, ngelihat rusaknya kota Mekah. Dan ternyata jawabannya adalah pada surah Al-Alaq ya, yaitu kita disuruh baca. Kita tuh disuruh belajar, ya Pak ya. Karena dengan ilmu itulah maka permasalahan-permasalahan hidup kita, keluarga kita, bahkan bangsa ini ya, itu akan ada jalan keluarnya. Dengan ilmu itu Pak. Ini akan selesai semua. Gitu. Sayangnya orang-orang kita sepertinya masih agak jauh ya, daripada ilmu ini. Ya, yang saya maksud ilmu agama. Ya. Kalau ilmu dunia nggak usah kita omongin ya. Ilmu agama, ilmu din. Yang itu padahal akan menjadi satu-satunya yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kan. Ketika kita akan menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur itu, man rabbuka ya kan. Itu kan jawabannya bukan hafalan kita di dunia itu, bukan, tapi amal. Ya, amal kita yang akan menjawab, ya kan. Nabi kamu siapa? Itu amal yang menjawab semuanya, bukan hafalan kita. Maka orang yang di dunianya itu menuhankan, dalam tanda kutip Pak ya, menuhankan itu kan nggak mesti harus sujud, paham Pak? Ketika Nabi SAW lagi di rumah beliau, ya, datang seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Adi bin Hatim Al-Ansari. Nama Adi. Ini banyak sekarang kasih nama anaknya Adi ya. Karena ada Ustaz Adi Hidayat ya. Adi itu artinya orang yang kembali. Ada Ya'ud. Orang Ansor, orang Madinah baru masuk Islam. Sebelumnya dia Nasrani. Dia datang ke rumah Nabi itu masih pakai kalung salib. Karena mungkin nggak paham. Pas Nabi lihat kalung salib di dada dia, Nabi membaca surah At-Taubah. Ya. Dicek lagi nanti, siapa tahu saya salah ya. Ayat 31, 32. Nabi katakan, ya, dibacakan surah At-Taubah tadi 31 tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang Yahudi Nasrani itu telah menjadikan ahbarahum. Ya. Ahbar istilah untuk ulama-ulama Yahudi. Ya. Diambil dari kalimat Hibrun. Hibrun itu tinta. Kenapa ulama Yahudi disebut dengan ahbar atau tinta?
Karena ciri khas orang Yahudi itu ulamanya itu kreatif-kreatif. Buat Taurat versi-versi mereka. Ya. Banyak nanti di Quran itu ayat-ayat yang Allah sindir orang Yahudi itu suka merubah isi Taurat. Ya. Maka mereka disebut ahbar. Ya. Orang-orang yang akrab dengan tinta. Waruhbanahum. Dan pendeta Nasrani mereka. Pendeta Nasrani disebut dengan ruhban. Ruhban itu jamak dari rohib, pendeta. Karena ulama Nasrani itu pada tidak menikah. Di kalangan kita kan sekarang banyak ruhban, ya Pak ya. Benar nggak Pak? Banyak ruhban, banyak pendeta. Udah berapa puluh belum nikah, ya kan? Ada pendeta laki, ada pendeta perempuan. Wajah cantik, ganteng, penghasilan lumayan, tapi betah menyendiri. Nah, ini bukan dari Islam, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, ya, beliau bersabda, la ruhbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan dalam Islam. Kata Anas bin Malik, kalau istri saya meninggal hari ini, besok saya nikah lagi. Ya. Kenapa? Apa karena gila wanita? Enggak, Pak. Ya. Karena dalam Islam kan laki-laki tidak ada masa iddah. Gak ada masa jeda, nunggu haid 3 kali, itu gak ada. Nah, kalau wanita harus nunggu 3 kali haid dulu. Kalau laki-laki besok nikah juga gak ada masalah. Kenapa? Karena kata Anas bin Malik, ya, akrahu an alqiyallah a'zaban. Saya nggak suka ketemu Allah dalam keadaan membujang. Ya. Mungkin kita sering dengar Pak hadis asyaitanu ma'al wahid kan, setan itu bersama orang yang sendirian. Nah, hari ini penyakitnya tren nikahnya nurun drastis, ya kan? Tren perceraiannya naik luar biasa. Kacau hidup ini ya. Mungkin Bapak kemarin lihat berapa minggu atau hari yang lalu guru-guru yang diterima P3K itu, ya, adiknya PNS itu joget-joget bareng, habis itu langsung mendaftarkan gugatan perceraian. Masya Allah. Ya. Baik yang laki atau perempuan. Nah, kenapa itu? Ya wallahu a'lam. Apa karena apa Pak? Mungkin pasangannya orang yang susah ya kan? Nah, saya sudah dari P3K ya kan? Saya bisa menata hidup saya sendiri. Dulu nikah katanya susah seneng sama-sama ya kan? Ternyata cuman susahnya sama-sama. Pas seneng tinggal. Kata Nabi, mereka itu, wahai Adi, orang Yahudi Nasrani telah menjadikan pendeta mereka, Yahudi Nasrani itu, arbaban, sebagai rob-rob. Arbab itu jamak dari Rabbun, ya. Rabbul alam, Tuhan-Tuhan, min dunillah, selain Allah. Menuhankan pendeta mereka. Adi bin Hatim nggak terima, Pak. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami perasaan nggak pernah nyembah pendeta kami. Karena dalam pikiran dia nyembah itu sujud, ya kan? Dalam pikiran dia nyembah itu sujud. Saya nggak pernah sujud ke pendeta saya. Maka apa kata Nabi SAW? Alaisu yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah dulu pendeta kalian itu mengharamkan yang Allah halalkan? Lalu kalian ikut mengharamkan itu juga. Ya, dirubah hukumnya. Mengharamkan yang Allah halalkan. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Dan mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Lalu kalian ikut menghalalkannya. Ya. Kata Adi bin Hatim, bala, iya sih gitu. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Jadi, menuhankan itu tidak mesti harus sujud. Ya. Orang-orang yang menuhankan, ya, tanda kutip lagi Pak ya, menuhankan uang,
dalam kehidupannya. Kira-kira dikubur jawabannya apa nanti kan? Nggak usah dikubur, mau meninggal aja mungkin kita bimbing la ilaha illallah, ya dia akan mengucapkan apa yang ada dalam apa pikiran terdalamnya. Nah, yang dulu sibuknya di dunia dagang cabai, ya, maaf ya kalau ada yang dagang cabai ya, cabai kata. Ada kisah masyhur ya, zaman dulu sekali di metro ini, ya, pedagang cabai. Saya nggak sebut nama Pak ya. Itu berangkat dari jam 3 subuh ya, demi menatap masa depan, ya kan. Jam 3 subuh, kadang jam 2 kan. Karena itu waktu banyak orang belanja kan. Pas azan subuh itu, setannya tambah banyak Pak. Jadi akhirnya dia sholat subuhnya jam 6. Ya, zaman dulu masyhur bener cerita itu. Sholat di musola situ loh, pinggir ledeng. Ya. Itu sholat aja HP-nya masih di kantong dia, HP yang ceng-ceng itu loh Pak. Jadi pas sholat ini nunit, gua lagi sholat ntar ya, sabar. Jadi orang yang ngeliat itu suka ketawa sendiri. Lagi sujud itu dia sebentar sih masih sujud ini. Itu kisah nyata, wallahi Pak. Tapi saya nggak mau sebut nama. Ya mudah-mudahan beliau sudah berubah. Ya udah nggak dagang sapi lagi sih masalah. Udah penyakitan ya. Jadi sholat subuh itu betul jam 6. Bangun jam 3. Dan itu nggak sedikit kan Pak. Ya kan? Terus nanti pulang ke rumah jam 9 malam. Pulang sampai rumah langsung mandi, langsung duduk di kursi nonton TV sambil ngerokok. Jadi ketiduran itu rokoknya jatuh ke lantai, tapi istrinya sudah paham. Jadi di bawah itu langsung disiapin asbak. Kalau kan kebakaran dia. Itu berlaku hampir sekitar 10 tahunan. Sukses gak beliau? Sukses lah, ya kan? Tadinya cuma naik sepeda, sekarang udah punya macam-macam. Nah, tapi kan habis itu kan langsung banyak tamu kan Pak ya? Apa tamunya? Diabetes, ya. Rokok itu bisa meningkatkan kadar gula loh Pak, hati-hati. Ya, ini browsing aja. Hipertensi, darah tinggi. Edi, ya. Tahu Edi Pak? Iya. Kalau kata orang pondok, zakaruhu layakum ya. Nggak bisa bangun lagi. Ya. Banyak orang-orang pasar dulu ketika saya masih bantu ayah saya di terminal, masih umur 35 itu udah curhatnya itu. Ngapa Bang ya? Kok nggak bisa ya Bang? Nah, ya situ ngerokok sehari 3 bungkus, gimana mau bangun ya? Yang bangun kan rokoknya doang kan? Kalau mau sehat, berhenti. Ya. Niat yang kuat. Kalau nggak niat kuat ya nggak akan bisa. Napoleon Bonaparte itu Pak, raja Prancis yang gagah perkasa itu, waktu menyerang Mesir kan susah dia naklukkan Mesir itu. Akhirnya dia berpikir mungkin naklukannya bukan dengan kekerasan ini, harus dengan cara yang lembut. Masuk Islam dia, masuk Islam. Ya, kita nggak tahu dalamnya hati manusia Pak ya, dia entah masuk Islam serius atau pura-pura. Nah, akhirnya rakyat Mesir mulai welcome, mulai nerima orang Prancis. Nah, waktu mau meninggal, itu ulama-ulama Azhar itu datang mau mentalkin si Napoleon Bonaparte ini. Ya, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa yang diucapkan Napoleon? Josephine itu. Josephine itu mantan istrinya yang dulu dia ceraikan. Hanya karena masalah sepele, ya. Nyesel dia. La ilaha illallah, Josephine. Kita berlindung kepada Allah Pak di akhir hayat kita itu. Ya. Mengucapkan kata-kata selain Allah, ya kan? Kenapa? Karena mungkin di dunia dulu kita terlalu sering menduakan Allah. Apalagi dikubur ya.
Jamaah rahimakumullah, selanjutnya ya, ini saya bacakan masih dalam Fathul Bari ya, secara Sahih Bukhari. Hadis dari, ini sanadnya saya perpendek aja, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari, sahabat Ansor orang Madinah, Jabir bin Abdullah ya, yang kata Nabi SAW, kamu itu diberikan setengah ya, ketampanan di dunia gitu ya. Ini sahabat Nabi paling ganteng karena setengahnya punya Nabi Yusuf gitu. Setengahnya punya Jabir bin Abdullah gitu. Cuman saya tidak tahu hadis ini sahih atau tidak, perlu ditelusuri lagi ya. Tapi memang sahabat Jabir ini orang yang sangat tampan, setengah Nabi Yusuf, setengah Jabir. Berarti kita dapat nggak ini? Nggak dapat. Seperapat lah ya. Dia berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jabir bin Abdullah ini radhiyallahu menceritakan tentang peristiwa jedahnya wahyu. Jadi kan setelah surah Al-Alaq turun itu, Nabi SAW itu nggak mendapatkan wahyu lama sekali. Ya, waktu itu kita singgung Pak ya, ada yang berpendapat 4 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang berpendapat 2 tahun. Nah, pendapat 2 tahun paling lemah itu. Banyak yang lebih condong kepada pendapat 6 bulan. Faqala fi hadisihi, ya, lalu Nabi bersabda dalam cerita hadis ini ya, bainama ana amsi, ketika aku lagi berjalan, maksudnya berjalan ke Gua Hiro lagi. Jadi Nabi itu ketika dapat surah Al-Alaq, lama nggak dapat wahyu, sehingga beliau bingung, ini apalagi nih tugas saya kan? Dapat wahyu disuruh Iqra, baca, tapi beliau nggak bisa baca malah kan. Jadi Nabi naik lagi ke Gua Hiro tuh, naik turun, sampai orang-orang Quraisy itu ketawa gitu ya ngeliatin Nabi dan mengatakan wuddi'a Muhammadun. Muhammad itu sudah ditinggalkan Tuhannya, lihat tuh. Bingung dia nggak dapat wahyu lagi. Nanti sekitar 2 tahun kemudian baru Allah jawab nyinyiran orang Quraisy itu Pak dengan menurunkan surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad enggak pernah meninggalkanmu kok. Ya. Wa ma qala, dan dia enggak membencimu. Ya. Belum aja sadar. Nah. Pas aku lagi jalan kata Nabi, sami'tu sautan minas sama. Aku tiba-tiba mendengar ada suara dari langit ya. Farafa'tu basari. Ya, memanggil Nabi. Ya, wahai Muhammad ya. Aku lihat ke langit, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Ternyata yang ngomong itu adalah malaikat yang dulu pernah menemuiku di Gua Hiro. Tapi sekarang dalam wujud asli sedang duduk di kursi ya antara langit dan bumi. Menampakkan wujud aslinya, Pak. Kalau di Gua Hiro kan Jibrilnya merubah dirinya jadi manusia biasa kayak Nabi. Ya, supaya beliau enggak terlalu takut gitu. Nah, ini sekarang menampakkan wujud asli. Fara'ibtu minhu faraja'tu. Aku langsung ketakutan ya. Kan ngelihat apa ini kan? Makhluk sebesar itu kan. Gemeteran, kemudian aku berkata kepada istriku, zammiluni, selimuti aku ya. Selimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa anzir ila qaulihi warrujza fahjur ya. Pas Nabi lagi berselimut itu menggigil, lalu Allah turunkan surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa anzir, bangun ya. Beri peringatan kepada manusia. Ya. Fahamal wahyu wa tataba'a. Nah, setelah Al-Muddatsir turun, barulah setelah itu wahyu itu turun terus. Enggak ada jeda lagi. Ya. Jedanya itu hanya antara surah Al-Alaq, Iqra, dan Al-Muddatsir. Habis itu langsung ayat turun terus. Ya, kepada Nabi SAW. Selama kurang lebih 23 tahun. Ya.
Jamaah rahimakumullah, eh, banyak orang menyangka ya, surah Al-Mudaththir ini menyuruh salat malam. Ya. Ayo orang berselimut bangun salat malam. Tapi mayoritas para ulama ternyata tidak mengatakan itu. Ya. Yang nyuruh salat malam itu surahnya Al-Muzammil. Surah Al-Mudaththir itu Allah menyuruh Nabi untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Untuk dakwah. Ya. Kan kalimatnya kum fa'andir, bangun, kasih peringatan. Ya. Bahwa kenabianmu ini Muhammad bukan untuk konsumsi Anda pribadi. Gitu loh. Paham Pak? Kita ngaji ini Pak, ya malam apa aja, malam Jumat, hari Jumat, macam-macam ya. Di Metro ini kalau seminggu 10 hari aja pasti ada pengajian semua. Subur di Metro ini Pak. Kalau Bapak tinggal di Pringsewu atau di Seputi Banyak, belum tentu ada pengajian seminggu sekali ya. Ada kawan saya ngaji itu pulang kampung ke Pringsewu, bener tadi saya cari 10 hari keliling, mana nih pengajian ini. Enak benar tinggal di Metro ya. Cuman mau datang aja nggak gitu ya. Ya kan? Kita ngaji ini kan bukan untuk konsumsi pribadi. Ya, pribadi ya, tapi kan harus dibagi lagi kan. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita jaga, kemudian keluarga diajak gitu loh. Ya. Berapa banyak Pak kita melihat jamaah masjid itu kan, kalau ini bagus di sini ya. Kalau masjid lain kan jamaahnya itu sampai dibilang jamaah batukiyah ya. Tahu jamaah batukiyah Pak? Salat subuh. Udah umur 70-an semua gitu ya. Ya. Jarang ada anak muda atau anak-anak kecil. Kenapa? Karena ya tadi ya. Saya sudah ngajak loh Bang anak saya, kata tetangga saya. Bapak ngajak anak ke masjid kapan? Ya umur 20-an inilah. Ya kalau gak mau dia. Udah pinter ngomong ya Pak. Ngajaknya itu dari umur, loh kok hilang? Tadi banyak anak kecil. Udah dari umur 3 tahun, 2 tahun ya. 4 tahun, telat-telatnya 10 tahun lah itu. Masih enak kita ngomongin loh. Udah umur 20 tahun ya udah pinter dia. Sekolahnya lebih tinggi dari kita, jangan-jangan kan? Nah, berat tuh. Kalau kayak gitu sudah ya banyak-banyak angkat tangan ke langit aja lah, ya kan? Ya. Baru nanti kepada manusia secara umum. Ya. Di dalam surah Fussilat yang mungkin sering kita baca juga ayat 31, 32, 33 sampai 34 itu kan di endingnya Allah mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa coba yang paling bagus perkataannya selain orang yang mendakwahkan agama Allah ini? Ya, tapi nggak cuma dakwah, wa amila salihah. Dia laksanakan juga gitu loh. Nah, susahnya orang kita ini kadang-kadang cuma pinter ngomong doang ya kan. Wa qala innani minal muslimin. Nah, dia nggak minder gitu loh. Ya, nggak minder. Saya ini orang Islam. Ya kan? Nggak minder punya jenggot. Ya, Pak. Nggak minder pakai peci. Nggak minder memakai syiar-syiar agama. Ada tetangga saya itu sudah bagus ke masjid ya. Sudah bagus lah. Cuman pakai gamis minder. Kenapa Pak? Takut dibilang ustaz. Alhamdulillah dibilang ustaz kan. Daripada dibilang maling kan ya. Gamis-gamis kita ini di Indonesia aja dianggap apa Pak? Dianggap kayak sakral banget ya. Di Saudi kan Bapak kalau tukang jaga WC aja kalau salah pakai gamis. Di India itu baju tanggung itu apa namanya itu? Kurta atau apa yang cuma sampai lutut itu kan pakaian orang Hindu ya kan biasa aja gitu ya bukan berarti juga nggak boleh pakai baju selain itu ya boleh inti pakaian itu kan menutup aurat pakai batik ya boleh pakai kemeja boleh tapi kan baju-baju yang gamis macam-macam itu kan tuh jauh lebih elok gitu
dipandangnya jauh lebih elok. Ya. Menunjukkan kesederhanaan. Nah, karena agama kita ini aslinya tidak glamor gitu. Beda kan kalau kita pakai batik itu kan. Nah, apalagi batiknya sudah ada gambar hewannya. Sekarang kan banyak batik gambar hewan, gambar burung, gambar singa. Apa ini? Ya. Kalau dipakai salat gimana? Dipakai salat ya sah-sah saja. Cuman tadi ganggu orang-orang yang di belakang dia. Pandangan orang di belakang dia itu jadi terganggu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi agama ini bukan untuk konsumsi pribadi, Pak. Tapi saya bukan ustadz. Emang dakwah itu harus bicara di forum di masjid ya? Enggak. Dakwah itu kan bisa dengan berbagai macam cara. Ya. Ada kisah apa istilah sekarang viral gitu ya di kota New York. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang pernah baca ini. Ini saya baca di majalah Arisalah zaman dulu sekali. Ya. Di tengah hujan yang deras di suatu malam, gitu. Itu ada anak yang maksa bapaknya untuk keluar rumah, seperti biasanya yang mereka lakukan. Karena anak dan bapak ini tiap malam itu keliling kota, ngasih brosur-brosur Islam, ngasih majalah-majalah Islam, ngasih buku-buku Islam kepada penduduk kota New York, yang memang banyaknya di luar Islam. Silakan baca Pak, gratis, ya kan. Nah, malam itu hujan. Kemudian karena anaknya maksa, bapaknya mengatakan, "Nak, ini hujan, Nak. Kita keluar pun nggak ketemu orang. Kita nggak ketemu orang, kita ketok rumah orang," kata anaknya. Waduh, kamu ini, ayolah Pak, ayo. Bukankah Nabi telah bersabda, ya kan, lah diakallahu bika rajulan wahidan, kalau Anda bisa memberikan hidayah satu orang saja, hidayah dari Allah kan ya, tapi lewat kita, Pak. Khairul laka min humrin ni'am, lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu onta yang jauh lebih mahal dari onta biasa. Kalau onta biasa 30 jutaan, nah itu bisa 2 kali lipatnya. Kalau kita bisa ngasih hidayah satu orang, Pak, yang tadinya nggak sholat, akhirnya mau sholat. Yang tadinya ngerokok, alhamdulillah dia berhenti gitu kan ya. Yang tadinya itu, apalah pokoknya. Ya udahlah nak, yuk. Nah, akhirnya keluar, bawa payung. Ternyata benar, sepanjang jalan itu sepi, karena hujan lebat. Akhirnya mereka ngetok-ngetok pintu orang. Tapi ya, tadi mungkin orangnya sudah tidur, atau jangan-jangan suara TV-nya lebih keras daripada suara hujan. Sampai akhirnya di satu rumah itu diketok terus sama anak ini. Ya. Akhirnya terbuka pintu itu. Seorang nenek mengeluarkan wajahnya. Ada apa malam-malam ini? Wahai nenek, boleh kami masuk? Ya udahlah, masuklah, kata nenek itu. Langsung presentasi. Kami ini umat Islam. Kami ini mengajak Anda. Ya. Karena di rumah itu udah kelihatan ada salibnya. Gitu loh. Coba Anda baca dulu ya. Jangan-jangan Anda selama ini hidupnya salah gitu loh. Ya. Dibaca sama nenek itu sampai nangis ya. Wah, gitu. Kenapa nenek nangis? Tahu nggak, Cu, ya, Bapak. Tadi tuh saya udah hampir bunuh diri saya. Tuh, talinya itu. Wah, bunuh diri kenapa, Nek? Saya ini cuma hidup berdua sama suami saya. Kami nggak punya anak. Suami saya meninggal beberapa hari lalu. Ya kan? Untuk apa hidup ini kalau sudah tinggal sendiri, Pak? Paham, Pak? Ya. Tiap malam saya mimpi ketemu, istilah kita almarhum suami saya. Ada nggak Pak yang pernah ngalami itu? Pasangan kita meninggal kok mimpi terus. Ayo ikut, ayo ikut. Itu setan, Pak. Itu. Setan itu. Nyuruh kita apa? Nyuruh kita cepat mati supaya bosan hidup dulu. Ya, makanya kalau kita pasangan meninggal, ya, ini saya anjurannya umum ya Pak Ibu ya. Cuman biasanya kalau wanita itu agak susah mau move on lagi gitu. Dia udah fokus aja lah ngurus anak lah gitu.
Kalau laki-laki ini susah mau hidup sendiri. Udah saya udah mau nyiapin tali gantungan, tiba-tiba ada suara ketokan. Tadinya saya malas buka, tapi ini kok nggak berhenti, mentok. Assalamualaikum. Akhirnya saya buka dan ternyata kalian yang datang. Ya saya ikutlah agama kalian. Akhirnya baca syahadat asyhadu an la. Masya Allah. Ini bukan cuma menyelamatkan agamanya, bahkan menyelamatkan hidup dia, Pak. Mulianya orang yang mendakwakan agama. Habis Pak ya jam 6 ya? Udah selesai. Ya udahlah sampai situ lah. Ada diskusi? Silakan kalau mungkin 2-3 menit. Iya. Sudah. Muslim. Salat. Almarhum mertua saya, Pak Najib, itu ahli sholat. Sholat malam itu gak pernah tinggal. Ahli sodakoh. Ya. Karena beliau orang kaya. Mantri, mantan anggota dewan dari PBB. Ya. Masa jaya dulu gitu ya. Partai Bulan Bintang. Itu sebelum meninggal, mengalami koma lah gitu ya. Sekitar 10 hari lebih lah. Jadi ya itu, di center langit-langitnya Pak, kayak padang pasir itu, kering gitu, nggak bisa masuk makanan. Bahkan dua mertua saya, tapi istri saya satu loh Pak ya, cuman mertuanya dua, karena yang satu orang tua angkat, yang satu orang tua kandung. Nah, yang orang tua kandungnya orang NU, nah, seru kan Pak? Orang NU, yang satunya orang Muhammadiyah, ya, persatuan, munu kata orang sekarang. Sama ahli tahajud, ahli sedekah. Tapi itu sebelum meninggal dia mengalami koma. Ya. Secara zahir, ya kan? Orang-orang di sekitar dia tidak melihat mereka mengucapkan la ilaha illallah secara zahir. Nah, tapi kan kita nggak tahu yang terdalam di batinnya kan ya. Itu biasanya kalau kita melihat orang-orang yang koma itu Pak, kalau yang rajin ibadah ya, biasanya nangis dia. Nangis dia. Almarhum Pak Samijo, kenal Pak? Ketua Yayasan kami Al-Musin dulu, kan juga begitu kan? Jam 3 subuh, jatuh, pecah pembuluh darah, masuk rumah sakit umum. Mungkin ada seminggu mengalami itu. Kata yang di sebelah-sebelahnya istri, nangis terus tata, ya, nangis lah. Jadi keluarga yang membimbing kan, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di dalam itu kita, nah kan kita nggak tahu. Jadi ternyata kan nggak mudah kan mengamalkan hadis Nabi man kana akhiru kalamihi man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ternyata kan nggak semudah yang kita bayangkan kan Pak ya. Orang-orang yang mau meninggal bisa macam lain itu berarti ya luar biasa itu. Ya. Mungkin kita pernah lihat video-video kan ya, ada di Suriah itu lagi khutbah Jumat ya, baca hadis. Karena akhir kalami la ilaha illallah, grebuk langsung meninggal. Wah enak benar ya. Ada dosen di Kuwait juga lagi ngajar, kebetulan kok sampai ke hadis itu, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, langsung meninggal. Ya. Ada orang yang akhir hayatnya sholat, lagi sujud, itu mengucap la ilaha illallah enggak? Enggak, ya kan? Dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bagaimana itu? Para ulama mengatakan ya zahir ayatnya zahir keadaannya dia baik gitu loh. Ya, walaupun enggak sesuai dengan yang diinginkan hadis, siapa yang akhir hayatnya
La ilaha. Tapi kan dia sedang ibadah, lagi memuji Allah. Ya. Mudah-mudahan baik juga bagi kematiannya. Nah, bagaimana kalau orang itu nggak ucap la ilaha illallah? Ya sudah, yang keluarga itu hanya membimbing, ya kan? Kita zahirkan tidak melihat la ilaha illallah, tapi kita tetap menghukumi dia sebagai seorang Muslim. Nah, karena kan memang riwayat dia orang Islam, dia sholat, dia ahlul kiblah. Ini istilah sekarang Pak yang saya sedang polerkan dia. Karena umat ini kan ributnya lumayan ini sekarang ini. Kalau nggak hati-hati kan ya. Yang di Pemalang kemarin tuh Pak, yang bacok-bacokan itu. Tahu kan? Wali Songo sama FPI kan. Oh ini kalau pemerintah nggak bergerak cepat bahaya ini. Saya nganggap PWI itu ahlul kiblah karena mereka sholat gitu. Jadi istilah-istilah agamanya kan banyak. Ada istilah ahlus sunnah, ada istilah ahlul bid'ah. Ini aja sudah sewot orang kan. Karena beda dikit langsung dibilang ahlul bid'ah. Nanti dulu panjang kajiannya itu ya. Ya udah anggaplah, nggak usah kita pakai kalimat ini, pakailah kalimat satu aja. Ahlul kiblah. Orang-orang yang sholat menghadap kiblat. Semuanya ini kaum muslimin. Makanya kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah beliau, ini buku akidah yang bagus banget Pak ya. Beliau katakan wala nukaffir ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh mengkafirkan ya, seorang pun dari kalangan ahlul kiblat, maksudnya kaum muslimin, bidzambin hanya karena dosanya. Malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Paham tak? Dosa minuman keras, khamr, itu mengeluarkan dari Islam enggak? Enggak kan? Tidak buat jadi kafir. Yang bikin orang keluar dari Islam apa Pak? Dosa syirik. Tapi apa kita melihat ketika orang itu berdoa kepada selain Allah, misalnya di kuburan gitu ya, langsung kita cap ini syirik dan keluar dari Islam? Oh enggak juga. Pembahasannya masih panjang itu Pak. Saya sering bilang di pondok itu, anak-anak, kamu belajar kitab tauhid di sini bab nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Bapak beli aja buku kitab tauhid juz 2, Saleh Fauzan. Kan ada tuh buku pembahasan pembatal keimanan, ada 10. Jadi siapapun yang melakukan salah satu poinnya, misalnya nih, salah satu poinnya mengambil wasilah dalam berdoa kepada selain Allah. Nah, tapi nanti dulu, ini masih ada banyak poin yang belum antum-antuna pelajari. Salah satunya adalah poin mawani'ut takfir. Penghalang-penghalang kekafiran. Jadi orang itu ketika melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari imannya, dari Islamnya, tapi kalau dia berada di posisi dalam bab penghalang kekafiran, misalnya ya, penghalang kafir itu salah satunya adalah al-jahlu, bodoh. Dia nggak tahu gitu loh. Taunya ini ibadah, ya taunya ini juga diajarkan oleh banyak guru-guru kami kok. Gitu. Kami itu kesana itu bukan doa sama penghuni kubur loh mas, kepada Allah tapi lewat tuh. Ya, dia nggak tahu gitu loh. Ya udah tidak dikafirkan, dia hanya kena dosa besar. Ada lagi poin lainnya Pak, penghalang kekafiran itu apa? Al-khata' fit ta'wil, salah memahami ilmu, memahami agama. Karena yang ngomong bolehnya doa di kuburan itu bukan cuma 1-2 ustadz, banyak gitu loh. Tentu dari kelompok yang berbeda kan Pak. Nah, kalau di sini yang ceramah model-model kayak saya, istilahnya ya, kalau bahasa sekarang salafi gitu ya, itu dibilang dosa kan haram. Tapi nanti kalau yang ceramahnya dari versi yang lain, bisa dibilang sunnah. Nah itu karena bisa jadi ada kesalahan dalam memahami agama, gitu. Maka kita perlu bertoleransi, berlapang dada. Oh ya sudahlah. Ya. Maka kita nggak boleh langsung cepat. Nah orang yang meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti dia berada dalam su'ul khotimah. Enggak, belum tentu gitu. Karena mungkin Allah mentakdirkan dia meninggalnya seperti itu. Ya kan? Kita hanya melihat zahirnya dia orang Islam, dia sholat, dia orang baik. Ya sudah. Maka diurus seperti umumnya kaum muslimin. Tentu
Tentu kalau yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah lebih nyata, itu jauh lebih baik, lebih afdal. Wallahu alam bisa. Coba ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insyaallah kalau ada waktu kita ketemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.